Konsep bahwa pikiran memiliki frekuensi dan dapat diukur mungkin terdengar seperti sesuatu yang keluar langsung dari buku fiksi ilmiah. Namun ada dasar ilmiah yang menarik di balik ide ini. Dalam fisika kuantum, setiap partikel, termasuk partikel yang membentuk pikiran dan emosi kita, memiliki frekuensi tertentu. Ini adalah prinsip dasar yang dikenal sebagai dualitas gelombang partikel, yang menyatakan bahwa setiap partikel juga memiliki sifat gelombang, dan oleh karena itu, memiliki frekuensi. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Kata-kata ini sering dikaitkan dengan Buddha, menekankan pentingnya pikiran dalam membentuk realitas kita. Jika kita memikirkan sesuatu secara berulang-ulang, kita memang memancarkan frekuensi tertentu ke alam semesta. Seperti radio yang disetel ke stasiun tertentu, alam semesta merespons dengan mengirimkan gelombang yang sesuai kembali ke kita. Ini adalah inti dari apa yang banyak orang sebut sebagai hukum tarik-menarik. Menurut hukum tarik-menarik, jika Anda terus-menerus membayangkan diri Anda memiliki mobil baru, uang yang cukup, atau pasangan jiwa, Anda tidak hanya memancarkan frekuensi tersebut tetapi juga menarik pengalaman yang sesuai dengan frekuensi itu ke dalam hidup Anda. Ini bukan hanya tentang berpikir positif, tetapi tentang berpikir dengan intensi. Intensi yang kuat dan fokus dapat mengubah pikiran menjadi realitas. Namun, bagaimana kita bisa mengukur pikiran? Ini adalah pertanyaan yang menarik dan rumit. Beberapa penelitian telah menggunakan teknologi seperti pemindaian EEG, elektroensefalografi, untuk mengukur aktivitas listrik di otak, yang dapat memberikan gambaran tentang frekuensi pikiran. Pikiran tertentu dapat dikaitkan dengan pola aktivitas otak tertentu, yang dapat diukur dan dianalisis. Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan, Anda menarik apa yang menjadi Anda. Wayne Dyer. Ini berarti bahwa bukan hanya pikiran sadar kita yang memancarkan frekuensi, tetapi juga keyakinan bawah sadar kita. Jadi, jika Anda ingin mengubah realitas Anda harus mulai dengan mengubah pikiran dan keyakinan Anda pada tingkat yang paling dalam. Teknik-teknik seperti meditasi, visualisasi, dan pengulangan afirmasi dapat membantu dalam proses ini. Meditasi membantu menenangkan pikiran dan mencapai keadaan kesadaran yang lebih dalam, di mana kita dapat mengakses dan mengubah keyakinan bawah sadar kita. Visualisasi adalah tentang menciptakan gambaran mental yang jelas dan detail tentang apa yang kita inginkan, sehingga memperkuat frekuensi yang kita pancarkan. Pengulangan afirmasi, di sisi lain, membantu memperkuat pikiran dan keyakinan positif baru di benak kita. Dengan menggabungkan pemahaman ilmiah tentang frekuensi pikiran dengan teknik-teknik praktis untuk mengubah pikiran dan realitas kita dapat memulai perjalanan yang menarik menuju penciptaan kehidupan yang kita impikan. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan kesadaran, disiplin, dan komitmen, tetapi hasilnya bisa sangat memuaskan dan mengubah hidup. Mari kita menyelam lebih dalam ke dalam teknik-teknik yang dapat meningkatkan kemampuan kita untuk memancarkan frekuensi yang diinginkan. Pikiran adalah segalanya. Apa yang Anda pikirkan Anda jadikan, kata Buddha. Ini mengingatkan kita bahwa untuk mencapai hasil yang kita inginkan, kita harus terlebih dahulu menjadi seseorang yang sejalan dengan hasil tersebut dalam pikiran kita. Salah satu teknik yang paling kuat adalah visualisasi kreatif. Ini melibatkan membayangkan diri Anda telah mencapai tujuan Anda dengan detail yang sangat spesifik. Bayangkan sensasi menggenggam kunci mobil baru Anda, bau interior yang belum terjamah, suara mesin saat Anda menyalakannya untuk pertama kali. Visualisasi yang kaya akan detail ini tidak hanya memperkuat frekuensi yang Anda pancarkan, tetapi juga memperkuat keyakinan Anda bahwa Anda dapat mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, kita memiliki pengulangan afirmasi. Afirmasi adalah kalimat positif yang, ketika diulang, bertujuan untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar. Saya layak mendapatkan keberhasilan dan kebahagiaan adalah contoh afirmasi yang bisa Anda ulangi setiap hari. Afirmasi ini bekerja seperti latihan otot. Semakin sering Anda mengulanginya, semakin kuat keyakinan Anda. Teknik meditasi juga tidak boleh diabaikan. Meditasi membantu kita menenangkan pikiran dan mencapai keadaan kesadaran yang lebih dalam. Dalam keheningan meditasi, kita dapat mendengar bisikan intuisi kita dan mendapatkan wawasan yang lebih jelas tentang apa yang benar-benar kita inginkan. Kesunyian adalah bahasa Tuhan,
Segala sesuatu yang lain adalah terjemahan yang buruk, kata Rumi. Dalam kesunyian, kita menemukan jawaban. Namun, bagaimana kita bisa yakin bahwa teknik-teknik ini benar-benar efektif? Ada beberapa bukti ilmiah yang mendukung efek visualisasi dan afirmasi. Studi telah menunjukkan bahwa visualisasi dapat meningkatkan motivasi, meningkatkan kepercayaan diri, dan bahkan meningkatkan kinerja dalam olahraga dan aktivitas lainnya. Sebuah studi oleh Dr. Biasiotto di University of Chicago menunjukkan bahwa atlet yang melakukan visualisasi latihan bebas lempar berhasil meningkatkan kinerja mereka hampir sebanyak mereka yang secara fisik berlatih. Kita juga harus mempertimbangkan kekuatan sugesti. Pikiran kita sangat dipengaruhi oleh kata-kata dan gambar yang kita konsumsi. Jika kita terus-menerus memberi makan pikiran kita dengan gambaran keberhasilan, kebahagiaan, dan kepuasan, kita akan mulai melihat dunia melalui lensa yang sama. Kita menjadi apa yang kita pikirkan sepanjang hari, kata Ralph Waldo Emerson. Ini adalah alasan mengapa sangat penting untuk memantau pikiran kita dan memastikan bahwa kita terus-menerus mengarahkannya ke arah yang positif. Dengan menggabungkan pemahaman ilmiah tentang frekuensi pikiran dengan teknik-teknik praktis untuk mengubah pikiran dan realitas kita dapat memulai perjalanan yang menarik menuju penciptaan kehidupan yang kita impikan. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan kesadaran, disiplin, dan komitmen, tetapi hasilnya bisa sangat memuaskan dan mengubah hidup. Kita harus ingat bahwa perubahan tidak terjadi dalam semalam, tetapi dengan setiap afirmasi, setiap sesi meditasi, dan setiap momen visualisasi, kita sedikit demi sedikit membentuk masa depan kita. Mari kita fokus pada bagaimana emosi dan pikiran kita saling terkait, dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi realitas yang kita alami. Emosi adalah energi dalam gerakan, kata penulis dan pembicara motivasi, Joe Dispenza. Emosi kita, baik positif maupun negatif, memiliki frekuensi yang dapat mempengaruhi pikiran kita dan sebaliknya. Ketika kita merasa bahagia atau bersemangat, frekuensi pikiran kita meningkat, dan kita lebih cenderung untuk menarik pengalaman yang positif. Namun, emosi negatif seperti ketakutan atau kecemasan dapat menurunkan frekuensi pikiran kita, yang dapat mengakibatkan kita menarik lebih banyak pengalaman negatif. Ini adalah mengapa penting untuk memelihara kesehatan emosional kita sebanyak kesehatan mental kita. Teknik mindfulness dan kesadaran emosional dapat membantu kita mengenali dan mengelola emosi kita dengan lebih efektif. Dengan menjadi lebih sadar akan emosi kita dapat memilih untuk merespons daripada bereaksi, memungkinkan kita untuk mempertahankan frekuensi pikiran yang lebih tinggi. Ketika Anda mengubah cara Anda melihat sesuatu, hal-hal yang Anda lihat berubah, kata Wayne Dyer. Ini adalah prinsip yang sangat penting dalam mengubah frekuensi pikiran kita. Jika kita dapat mengubah perspektif kita terhadap situasi atau peristiwa, kita dapat mengubah emosi dan pikiran kita tentang itu, yang pada gilirannya akan mengubah frekuensi yang kita pancarkan. Mari kita juga tidak lupa tentang kekuatan ucapan. Kata-kata yang kita ucapkan kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain dapat memiliki dampak yang besar pada frekuensi pikiran kita. Kata-kata adalah jendela ke jiwa, kata seorang filsuf kuno. Jika kita menggunakan kata-kata yang positif dan penuh harapan, kita akan memperkuat frekuensi positif dalam pikiran kita. Sebaliknya, kata-kata negatif dapat menurunkan frekuensi kita dan menarik lebih banyak negativitas. Dalam hal bukti ilmiah, ada banyak penelitian yang menunjukkan hubungan antara emosi, pikiran, dan kesehatan fisik. Misalnya, penelitian oleh HeartMath Institute telah menunjukkan bahwa emosi positif dapat menyebabkan keadaan koherensi jantung, di mana sistem saraf, sistem kardiovaskular, sistem hormonal, dan sistem kekebalan tubuh bekerja bersama secara efisien dan harmonis. Keadaan ini tidak hanya baik untuk kesehatan kita, tetapi juga meningkatkan kemampuan kita untuk berpikir jernih dan memancarkan frekuensi yang positif. Teknik relaksasi seperti yoga dan tai chi juga dapat membantu dalam menyeimbangkan emosi dan pikiran kita. Kedua praktik ini menggabungkan gerakan fisik dengan pernapasan dan meditasi, membantu kita mencapai keadaan pikiran yang lebih tenang dan terpusat. Kesadaran adalah kunci untuk membuka potensi penuh pikiran kita, kata Dalai Lama. Dengan meningkatkan kesadaran kita
Kita tidak hanya menjadi lebih sadar akan pikiran dan emosi kita, tetapi juga bagaimana mereka mempengaruhi realitas kita. Ini membuka pintu untuk transformasi yang lebih besar dan penciptaan kehidupan yang kita inginkan. Dengan memahami hubungan antara emosi, pikiran, dan frekuensi, serta dengan menerapkan teknik-teknik yang telah kita bahas, kita dapat mulai mengarahkan hidup kita ke arah yang lebih positif dan memuaskan. Ini adalah perjalanan yang penuh dengan penemuan dan pertumbuhan, di mana setiap langkah ke depan membawa kita lebih dekat ke realisasi impian dan aspirasi kita. Dalam perjalanan kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan pikiran, ini akan membawa kita ke wilayah yang sering dianggap misterius namun penuh potensi, intuisi. Intuisi adalah suara jiwa, kata seorang filsuf. Intuisi sering dianggap sebagai pemahaman yang mendalam, tanpa perlu berpikir analitis. Ini adalah frekuensi yang berbeda dari pikiran, satu yang menghubungkan kita dengan pengetahuan yang lebih luas, dan seringkali, kebenaran yang lebih dalam. Ketika kita berbicara tentang intuisi, kita tidak bisa mengabaikan kekuatan bawah sadar. Pikiran bawah sadar kita bekerja pada frekuensi yang berbeda dari pikiran sadar kita, dan memiliki akses ke gudang memori dan pengalaman yang luas. Pikiran bawah sadar Anda adalah 30.000 kali lebih kuat daripada pikiran sadar, kata Bruce Lipton, seorang biolog terkenal. Dengan memanfaatkan kekuatan bawah sadar, kita dapat membuka potensi yang belum tergali dan memperkuat frekuensi pikiran kita. Untuk menghubungkan dengan intuisi dan pikiran bawah sadar, kita dapat menggunakan teknik meditasi yang mendalam. Meditasi jenis ini membantu kita menenangkan pikiran sadar dan memungkinkan pesan dari bawah sadar muncul ke permukaan. Ini bisa menjadi pengalaman yang sangat pribadi dan menggugah, seringkali memberikan wawasan yang tidak terduga dan solusi kreatif untuk masalah yang kita hadapi. Semakin tenang Anda menjadi, semakin Anda dapat mendengar, kata Ramdas. Dalam keheningan meditasi yang mendalam, kita sering menemukan jawaban yang kita cari. Ini adalah momen-momen ketika intuisi kita berbicara paling keras, memberikan arahan dan kejelasan yang kita butuhkan. Namun, bagaimana kita bisa tahu bahwa intuisi kita benar? Ada beberapa bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa intuisi adalah fenomena nyata. Penelitian oleh Dr. Julia Mossbridge dari Northwestern University, misalnya, menunjukkan bahwa tubuh kita dapat merasakan peristiwa yang akan terjadi beberapa detik sebelumnya, fenomena yang disebut precognition. Ini menunjukkan bahwa intuisi kita mungkin memiliki dasar dalam kemampuan prediktif bawah sadar kita. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan kekuatan visualisasi dalam mengakses intuisi kita. Dengan membayangkan berbagai skenario dan mendengarkan perasaan kita tentang skenario tersebut, kita dapat seringkali mendapatkan wawasan intuitif tentang jalan mana yang harus diambil. Anda harus mempercayai diri sendiri ketika semua orang meragukan Anda, kata Earl Nightingale. Ini adalah tantangan sebenarnya dari mengikuti intuisi kita. Seringkali, apa yang kita rasakan secara intuitif mungkin bertentangan dengan apa yang dikatakan logika atau pendapat orang lain. Namun, dengan berlatih dan mempercayai intuisi kita dapat belajar untuk membedakan antara kekhawatiran yang tidak beralasan dan pengetahuan intuitif yang sebenarnya. Dengan menggabungkan pemahaman ilmiah tentang frekuensi pikiran dengan teknik-teknik praktis untuk mengakses intuisi dan pikiran bawah sadar kita dapat membuka pintu ke pemahaman yang lebih dalam dan memperkaya hidup kita dengan cara yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan keberanian untuk mempercayai diri sendiri dan kemampuan untuk mendengarkan suara batin kita, tetapi hasilnya bisa sangat memuaskan dan mengubah hidup. Kita harus ingat bahwa setiap langkah yang kita ambil berdasarkan intuisi kita adalah langkah menuju pemahaman diri yang lebih besar dan realisasi penuh potensi kita. Kita akan mengeksplorasi bagaimana kebiasaan memainkan peran penting dalam membentuk frekuensi pikiran kita. Kita adalah apa yang kita lakukan secara berulang-ulang. Keunggulan, maka, bukanlah suatu tindakan, tetapi kebiasaan, kata Aristoteles. Kebiasaan adalah pola perilaku yang telah kita ulangi hingga menjadi otomatis. Kebiasaan ini, baik yang baik maupun yang buruk, secara signifikan mempengaruhi frekuensi pikiran kita karena mereka menjadi bagian dari siapa kita.
Untuk mengubah frekuensi pikiran kita harus pertama-tama mengubah kebiasaan kita. Ini dimulai dengan kesadaran diri. Kita harus menjadi sadar akan kebiasaan kita saat ini dan bagaimana mereka mempengaruhi hidup kita. Kesadaran diri adalah awal dari semua perubahan, kata Viktor Frankl. Dengan menjadi sadar akan kebiasaan kita dapat mulai membuat pilihan yang lebih sadar tentang apa yang kita ulangi setiap hari. Selanjutnya, kita harus mempertimbangkan kekuatan rutinitas. Membangun rutinitas harian yang positif dapat membantu kita memperkuat kebiasaan yang baik dan secara bertahap menghilangkan kebiasaan yang buruk. Rutinitas Anda di pagi hari menentukan kesuksesan hari Anda, kata Hal Elrod. Dengan memulai hari dengan meditasi, olahraga, atau membaca, kita menetapkan nada positif untuk sisa hari itu dan memancarkan frekuensi yang lebih tinggi. Teknik pembentukan kebiasaan juga sangat penting. Menurut penelitian oleh Dr. Philippa Lally, dibutuhkan rata-rata 66 hari untuk membentuk kebiasaan baru. Ini berarti kita harus bersabar dan konsisten dengan perubahan yang ingin kita buat. Kesabaran adalah kunci untuk membentuk kebiasaan baru, kata James Clear, penulis Atomic Habits. Dengan menerapkan perubahan kecil setiap hari, kita dapat menciptakan perubahan besar dalam jangka panjang. Namun, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kebiasaan baru ini benar-benar mempengaruhi frekuensi pikiran kita? Ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa kebiasaan baru dapat mengubah struktur otak kita. Penelitian neuroplastisitas telah menunjukkan bahwa ketika kita belajar sesuatu yang baru atau mengubah perilaku kita, otak kita secara fisik berubah. Otak Anda membentuk kembali dirinya sendiri setiap kali Anda belajar hal baru, kata Dr. Norman Deutsch. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan kekuatan gratifikasi tertunda. Dalam studi terkenal Marshmallow Test oleh Walter Mischel, anak-anak yang bisa menunda gratifikasi cenderung memiliki hasil yang lebih baik dalam kehidupan nantinya. Ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk menunda kepuasan seketika demi manfaat jangka panjang dapat mempengaruhi frekuensi pikiran kita dan pada akhirnya hasil yang kita capai dalam hidup. Kekuatan kehendak adalah seperti otot. Semakin Anda melatihnya, semakin kuat ia menjadi, kata Roy F. Baumeister. Dengan melatih kekuatan kehendak kita dapat lebih baik dalam menahan godaan dan tetap fokus pada tujuan jangka panjang kita. Dengan menggabungkan pemahaman ilmiah tentang frekuensi pikiran dengan teknik-teknik praktis untuk mengubah kebiasaan kita dapat memulai perjalanan yang menarik menuju penciptaan kehidupan yang kita impikan. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan kesadaran diri, disiplin, dan komitmen, tetapi hasilnya bisa sangat memuaskan dan mengubah hidup. Kita harus ingat bahwa setiap kebiasaan baru yang kita bentuk adalah langkah menuju menjadi versi diri kita yang lebih baik dan memancarkan frekuensi yang lebih tinggi ke alam semesta. Sekarang mari kita bahas tentang kekuatan niat. Niat bukanlah sesuatu yang Anda lakukan, tetapi sesuatu yang Anda miliki, kata Wayne Dyer. Niat adalah kekuatan yang menggerakkan kita, frekuensi yang kita pancarkan ke alam semesta yang menarik kembali energi yang serupa. Niat yang jelas dan kuat adalah seperti cahaya mercusuar yang memandu kapal menuju pelabuhan. Itu memberikan arah dan tujuan bagi pikiran dan tindakan kita. Untuk memanfaatkan kekuatan niat, kita harus pertama-tama menentukan niat kita dengan jelas. Ini berarti kita harus tahu dengan pasti apa yang kita inginkan dan mengapa kita menginginkannya. Ketika Anda memiliki mengapa yang jelas untuk hidup, Anda dapat menahan hampir semua bagaimana, kata Viktor Frankl. Niat yang jelas memberikan motivasi dan daya tahan melalui tantangan. Selanjutnya kita harus menyelaraskan tindakan kita dengan niat kita. Ini berarti bahwa setiap tindakan yang kita ambil harus mendukung apa yang kita inginkan untuk mencapai. Tindakan adalah bukti nyata dari komitmen, kata Tony Robbins. Ketika tindakan kita sejalan dengan niat kita memperkuat frekuensi yang kita pancarkan dan mempercepat proses manifestasi. Teknik visualisasi juga sangat penting dalam proses ini. Dengan membayangkan diri kita telah mencapai tujuan kita tidak hanya memperkuat niat kita, tetapi juga memprogram pikiran bawah sadar kita untuk bekerja menuju tujuan tersebut. Imajinasi adalah segalanya. Ini adalah pratinjau dari atraksi kehidupan yang akan datang, kata Albert Einstein.
Visualisasi yang kaya akan detail dan emosi dapat membuat niat kita lebih kuat dan lebih mungkin untuk terwujud. Ada beberapa bukti ilmiah yang mendukung ide ini. Misalnya, penelitian oleh Dr. Masaru Emoto menunjukkan bahwa niat dapat mempengaruhi struktur molekul air. Ketika air terpapar kata-kata, pikiran, dan niat positif, kristal air yang terbentuk saat dibekukan tampak lebih harmonis dan estetis menyenangkan. Ini menunjukkan bahwa niat kita mungkin memiliki efek yang lebih luas daripada yang kita sadari. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan kekuatan afirmasi. Afirmasi adalah pernyataan positif yang, ketika diulang, dapat membantu memperkuat niat kita. Afirmasi adalah cara kita mengingatkan diri sendiri tentang niat dan tujuan kita, kata Louise Hay. Dengan mengulangi afirmasi yang sejalan dengan niat kita memperkuat frekuensi yang kita pancarkan dan membantu memanifestasikan niat kita ke dalam realitas. Niat Anda menentukan realitas Anda, kata Deepak Chopra. Dengan memahami dan menerapkan kekuatan niat, kita dapat mengubah frekuensi pikiran kita dan membuka potensi yang tak terbatas untuk menciptakan kehidupan yang kita inginkan. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan kejelasan, fokus, dan komitmen, tetapi hasilnya bisa sangat memuaskan dan mengubah hidup. Kita harus ingat bahwa setiap niat yang kita tetapkan adalah langkah menuju penciptaan masa depan yang kita inginkan dan kehidupan yang lebih memuaskan. Manusia adalah makhluk sosial, kata Aristoteles ribuan tahun yang lalu, dan ungkapan ini tetap relevan hingga hari ini. Hubungan sosial kita memainkan peran penting dalam menentukan frekuensi pikiran kita. Ketika kita terhubung dengan orang lain, kita tidak hanya berbagi pengalaman, tetapi juga frekuensi pikiran kita. Kekuatan kebersamaan dapat dilihat dalam fenomena resonansi. Resonansi terjadi ketika dua objek berfrekuensi serupa mulai bergetar bersamaan karena pengaruh satu sama lain. Serupa menarik serupa, kata pepatah kuno. Ini juga berlaku untuk hubungan manusia. Ketika kita berada di sekitar orang-orang yang frekuensi pikirannya serupa dengan kita cenderung merasa lebih terhubung dan bahagia. Untuk memperkuat hubungan sosial kita harus mengembangkan empati dan keterampilan komunikasi. Empati adalah jembatan menuju pemahaman, kata Marshall Rosenberg, pencipta komunikasi non-violent. Dengan empati, kita dapat memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan lebih efektif dan memperkuat ikatan sosial kita. Selanjutnya, kita harus mempertimbangkan kekuatan kerjasama. Bekerja sama dengan orang lain menuju tujuan bersama tidak hanya meningkatkan peluang keberhasilan kita, tetapi juga memperkuat hubungan kita. Bersama, kita lebih kuat, kata Mati Stepanek. Kerjasama memungkinkan kita untuk menggabungkan frekuensi pikiran kita dengan orang lain untuk mencapai hasil yang lebih besar. Penelitian oleh Dr. Robert Waldinger dari Harvard menunjukkan bahwa hubungan sosial yang kuat adalah prediktor terbesar dari kebahagiaan dan kesehatan jangka panjang. Ini menunjukkan bahwa hubungan sosial kita memiliki dampak yang signifikan pada frekuensi pikiran kita dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan kekuatan dukungan sosial. Dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas dapat memberikan rasa keamanan dan kepercayaan diri yang kita butuhkan untuk menghadapi tantangan hidup. Dukungan sosial adalah fondasi bagi ketahanan, kata Ann Masten, seorang psikolog. Dengan dukungan sosial yang kuat, kita dapat mempertahankan frekuensi pikiran yang lebih positif, bahkan di tengah kesulitan. Hubungan adalah cermin yang menunjukkan kepada kita diri kita sendiri, kata Jiddu Krishnamurti. Dengan memahami dan menerapkan kekuatan hubungan sosial, kita dapat mengubah frekuensi pikiran kita dan membuka potensi yang tak terbatas untuk menciptakan kehidupan yang lebih memuaskan dan berarti. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan keterbukaan, kerentanan, dan komitmen untuk membangun dan memelihara hubungan yang sehat. Kita harus ingat bahwa setiap hubungan yang kita jalin adalah langkah menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Kita akan mengeksplorasi kekuatan adaptasi dan perubahan. Satu-satunya hal yang konstan dalam hidup adalah perubahan, kata Heraklitus. Dan ini adalah prinsip yang sangat relevan ketika berbicara tentang frekuensi pikiran. Kita hidup di dunia yang selalu berubah,
Dan kemampuan kita untuk beradaptasi dengan perubahan ini memainkan peran penting dalam menentukan frekuensi pikiran kita. Adaptasi membutuhkan kita untuk melepaskan kebiasaan lama dan membentuk yang baru. Ini seringkali menantang karena kita sebagai manusia secara alami cenderung merasa nyaman dengan yang familiar. Kenyamanan adalah musuh kemajuan, kata Dave Grohl. Untuk beradaptasi, kita harus bersedia keluar dari zona nyaman kita dan menghadapi ketidakpastian dengan pikiran terbuka. Selanjutnya, kita harus mempertimbangkan kekuatan ketangguhan. Ketangguhan adalah kemampuan untuk pulih dari kesulitan. Itu adalah frekuensi pikiran yang memungkinkan kita untuk tetap positif dan fokus bahkan di tengah tantangan. Ketangguhan adalah bukan tentang berapa kali Anda jatuh, tetapi berapa kali Anda bangkit, kata Vince Lombardi. Dengan memelihara ketangguhan, kita dapat menyesuaikan frekuensi pikiran kita untuk lebih baik menavigasi perubahan dalam hidup kita. Teknik mindfulness juga sangat penting dalam proses adaptasi. Mindfulness membantu kita tetap berakar di saat ini, yang memungkinkan kita untuk lebih sadar akan perubahan yang terjadi di sekitar kita dan bagaimana kita meresponsnya. Mindfulness adalah kunci untuk menemukan kebijaksanaan dalam perubahan, kata Thich Nhat Hanh. Dengan praktik mindfulness, kita dapat menjaga frekuensi pikiran kita tetap stabil, bahkan saat dunia di sekitar kita berubah. Penelitian tentang neuroplastisitas menunjukkan bahwa otak kita dapat berubah dan beradaptasi sepanjang hidup kita. Otak Anda adalah paling plastis ketika Anda keluar dari zona nyaman Anda, kata Michael Merzenich, seorang neurosains. Ini menunjukkan bahwa dengan beradaptasi dengan perubahan, kita secara harfiah mengubah frekuensi pikiran kita. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan kekuatan optimisme. Optimisme adalah sikap yang memandang masa depan dengan harapan, terlepas dari ketidakpastian. Optimisme adalah iman yang mengarah ke pencapaian, kata Helen Keller. Dengan memelihara sikap optimis, kita dapat menyesuaikan frekuensi pikiran kita untuk lebih positif dan terbuka terhadap kemungkinan baru. Perubahan adalah peluang untuk melakukan sesuatu yang luar biasa, kata Jim Rohn. Dengan memahami dan menerapkan kekuatan adaptasi dan perubahan, kita dapat mengubah frekuensi pikiran kita dan membuka potensi yang tak terbatas untuk pertumbuhan dan pembaharuan. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan keberanian, fleksibilitas, dan komitmen untuk terus belajar dan berkembang. Kita harus ingat bahwa setiap perubahan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk mengembangkan diri kita dan memancarkan frekuensi yang lebih tinggi ke alam semesta. Saat ini, mari kita fokus pada kekuatan pengampunan dan pelepasan. Pengampunan adalah atribut yang kuat, kata Mahatma Gandhi. Pengampunan bukan hanya tentang membebaskan orang lain dari kesalahan mereka, tetapi juga tentang membebaskan diri kita sendiri dari beban emosional yang tidak perlu. Ketika kita memaafkan, kita mengubah frekuensi pikiran kita dari yang negatif menjadi positif, dari kekakuan menjadi keluasan. Pengampunan membutuhkan kita untuk melepaskan dendam dan rasa sakit. Ini seringkali lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, karena kita cenderung menggenggam kenangan buruk. Melepaskan adalah kunci untuk membebaskan diri, kata Nelson Mandela. Dengan melepaskan, kita membuka ruang dalam pikiran kita untuk pikiran dan emosi yang lebih positif. Pertimbangkan juga kekuatan penerimaan. Penerimaan tidak berarti menyetujui atau menyerah, tetapi mengakui realitas tanpa penolakan. Penerimaan adalah langkah pertama menuju perubahan, kata Carl Rogers. Dengan menerima apa yang telah terjadi, kita dapat memindahkan fokus kita dari masa lalu ke kemungkinan masa depan. Teknik meditasi pengampunan juga sangat penting dalam proses ini. Meditasi jenis ini membantu kita menenangkan pikiran dan hati, memungkinkan kita untuk melepaskan emosi negatif dan memelihara pikiran yang lebih damai. Dalam ketenangan, kita menemukan pengampunan, kata Thich Nhat Hanh. Dengan praktik meditasi pengampunan, kita dapat mengubah frekuensi pikiran kita menjadi lebih harmonis dan damai. Penelitian oleh Dr. Fred Luskin dari Stanford menunjukkan bahwa teknik pengampunan dapat mengurangi stres, kemarahan, dan depresi. Ini menunjukkan bahwa dengan mempraktikkan pengampunan, kita secara harfiah mengubah frekuensi pikiran kita. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan kekuatan syukur. Syukur adalah sikap menghargai apa yang kita miliki, bukan apa yang tidak kita miliki.
Syukur mengubah apa yang kita miliki menjadi cukup, kata Melody Beatty. Dengan memelihara sikap syukur, kita dapat menyesuaikan frekuensi pikiran kita untuk lebih positif dan puas. Pengampunan dan syukur adalah obat untuk jiwa, kata Desmond Tutu. Dengan memahami dan menerapkan kekuatan pengampunan dan syukur, kita dapat mengubah frekuensi pikiran kita dan membuka potensi yang tak terbatas untuk kedamaian batin dan kebahagiaan. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan keberanian untuk melepaskan dan kemampuan untuk melihat kebaikan di setiap situasi. Kita harus ingat bahwa setiap tindakan pengampunan dan syukur adalah langkah menuju kebebasan emosional dan kebahagiaan yang lebih besar. Selanjutnya, dalam bagian ini kita akan membahas kekuatan dari pencerahan dan kesadaran diri. Pencerahan adalah perjalanan menuju cahaya batin, kata Buddha. Pencerahan bukanlah tujuan akhir, tetapi proses berkelanjutan untuk menjadi lebih sadar akan diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Dalam proses ini, kita mengubah frekuensi pikiran kita dari yang terbatas menjadi tak terbatas, dari yang gelap menjadi terang. Pencerahan membutuhkan kita untuk menghadapi kebenaran diri kita. Ini seringkali menantang karena kita harus menghadapi aspek diri kita yang mungkin tidak kita sukai. Kebenaran akan membebaskan Anda, tetapi pertama-tama, ia akan membuat Anda marah, kata Gloria Steinem. Dengan menghadapi kebenaran diri kita, kita dapat memulai proses transformasi dan meningkatkan frekuensi pikiran kita. Selanjutnya, kita harus mempertimbangkan kekuatan meditasi dan kontemplasi. Kedua praktik ini membantu kita menyelami kedalaman pikiran kita dan menemukan kebijaksanaan yang tersembunyi. Meditasi membawa kebijaksanaan, kurangnya meditasi meninggalkan kebodohan, kata Buddha. Dengan meditasi dan kontemplasi, kita dapat menemukan kedamaian batin dan kejernihan pikiran. Penelitian tentang meditasi dan otak menunjukkan bahwa meditasi dapat mengubah struktur dan fungsi otak. Meditasi adalah olahraga untuk otak Anda, kata seorang neuroscience. Ini juga tidak terlepas dari kekuatan pengalaman transendental. Pengalaman transendental adalah momen-momen ketika kita merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Pengalaman transendental adalah puncak dari pencerahan, kata William James. Dengan mengalami momen-momen transendental, kita dapat menyesuaikan frekuensi pikiran kita untuk lebih harmonis dengan alam semesta. Pencerahan adalah pemahaman bahwa perubahan adalah satu-satunya hal yang abadi dan bahwa Anda adalah cahaya, kata Deepak Chopra. Dengan memahami dan menerapkan kekuatan pencerahan dan kesadaran diri, kita dapat mengubah frekuensi pikiran kita dan membuka potensi yang tak terbatas untuk kedamaian batin dan pemahaman yang lebih dalam. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan introspeksi, keberanian, dan komitmen untuk terus berkembang. Kita harus ingat bahwa setiap langkah menuju pencerahan adalah langkah menuju pembebasan diri dan harmoni dengan alam semesta.